Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Jibo Yuan berkata dengan jujur, melapor kepada Kaisar Abadi. Tan Yun memang Kaisar Abavi beberapa dekade yang lalu, tapi sekarang dia adalah peringkat pertama dari alam Kaisar Agung. Kedua putra Bai Yuan dibunuh oleh Tan Yun dalam hitungan detik. Aku mengetahui melalui akal sehatnya bahwa meskipun Tan Yun adalah orde pertama alam Kaisar Agung, dia memiliki kekuatan untuk melompati peringkat ke-11 dari alam Kaisar Agung. Sang Guan Chong, Master Sekte dari Sekte Abadi 9 Surga Xianhai yang disebut Saudar Tan Yun, orang ini adalah kaki tangannya, ucap Jibo Yuan. Setelah mendengar ini, mata Fang Rulong dipenuhi dengan kemarahan dan keterkejutan yang luar biasa. Siapa Tan Yun ini? Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar memasuki alam Kaisar Agung. Jika yang dikatakan benar, maka dengan kekuatan tingkat pertama dari alam Kaisar Agung, dia melompati kekuatan peringkat ke-11 dari alam Kaisar Agung. Kemampuan lompatan seperti itu, Kaisar Abadi ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku mengerti, Tan Yun bukan basis kultivasi tingkat pertama dari alam Kaisar Agung, dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Tan Yun, Sang Guan Chong, Kaisar Abadi ini harus menangkapmu dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, ucap Fang Rulong. Fang Rulong memandang Jibo Yuan, dan berkata dengan dingin, kamu mundur, ucap Fang Rulong. Baik Kaisar, ucap Jibo Yuan bangkit dari tanah dan pergi. Fang Rulong memerintahkan orang untuk pergi ke Xiao Xiancheng, dan meminta penguasa kota Xiaosu untuk memanggil 8 penguasa kota besar kecuali Ouyang Duantian, dan memimpin tentara surgawi dan jenderal surgawi untuk pergi ke Laut Abadi 9 Surga, dan pastikan untuk menangkap Tan Yun. Alasan mengapa Ouyang Duantian tidak diizinkan melakukan ekspedisi adalah karena dia dan putrinya akan menikah lebih dari 11 bulan. Ketika Xiaosu mendengar bahwa Tan Yun telah membunuh bawahannya Bai Yuan di 9 Surga Xianhai, dia marah. Kemarahannya bukan datang dari Tan Yun, tapi dari Bai Yuan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bawahannya Bai Yuan tidak akan memberitahu dirinya sendiri setelah mengetahui bahwa Tan Yun berada di Laut Abadi 9 Surga, tetapi diam-diam ingin membunuh Tan Yun dan memuji Kaisar Abadi 9 Surga. Sialan, Bai Yuan, kamu pantas mati, ucap Xiaosu berteriak marah di lobi. Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan warna ikan dan angsa yang tenggelam, memancarkan nafas dari alam Kaisar Agung tingkat ketiga, melangkah ke lobi. Wanita ini adalah putri Xiaosu, Xia Houxuan. Ayah, apa yang terjadi? Ucap Xia Houxuan bertanya. Jadi Xiaosu memberitahu Xia Houxuan tentang kematian Bai Yuan. Ayah, jangan marah, Xia Houxuan mencibir. Tidak ada gunanya marah untuk orang seperti itu, ucap Xia Houxuan. Segera, ekspresi terkejut muncul di mata indah Xia Houxuan, siapa Tan Yun ini? Saat itu, ketika putri saya berada di markas aliansi kota kami, ketika saya pertama kali melihatnya, dia hanya seekor semut, tetapi sekarang kekuatannya sangat menakutkan, ucap Xia Houxuan. Xiaosu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli apa, sebagai seorang ayah, aku harus menangkap Tan Yun. Tuan Kaisar Abadi sangat menghargai Xiao Xiancheng kami. Jika ayah tidak dapat menangkap Tan Yun, ayah tidak akan memiliki wajah. Aku akan malu melihat Tuan Kaisar Abadi, ucap Xiaosu. Setelah mengatakan ini, Xiaosu memandang Xiaosuan dengan senyum di wajahnya, Suaner, selamat atas kerajaanmu yang berhasil menembus peringkat ketiga dari alam Kaisar Agung, ucap Xiaosu. Xia Houxuan tidak memiliki kegembiraan yang dibawa dengan menerobos ranah, matanya penuh dengan kekejaman dan kecemburuan. Ayah, mengapa Kaisar Abadi begitu baik kepada Ouyang Qianqian? Ouyang Qianqian telah melarikan diri dari pernikahan, Kaisar Abadi sebenarnya ingin menikahinya. Ayah, putri sudah lama ingin menjadi istri Kaisar Abadi, jadi kamu harus membantunya, ucap Xia Houxuan. Mendengar ini, Xiaosu tertawa dan berkata, putri, ayah akan memberitahumu beritanya. Beberapa hari yang lalu, ayah telah melamar Kaisar Abadi, dan Kaisar Abadi masih mempertimbangkannya, ucap Xiaosu. Benarkah? Hebat, ucap Xia Houxuan sangat bersemangat. Tentu saja itu benar, Xiaosu selesai berbicara, matanya dengan jahat berkata, putri, jangan khawatir, kamu cantik, kamu tidak kalah dengan Ouyang Qianqian, sebagai seorang ayah, aku percaya bahwa Kaisar Abadi akan menerimamu.
Ouyang Duantian telah lama menyelidiki masalah pemindahan Tuan Kota Zen pada ayah. Kali ini, ketika kamu menjadi istri Kaisar Abadi, ayah akan menjadi ayah mertua Kaisar Abadi. Pada saat itu, ayah pasti akan membunuh keluarga Ouyang, menghancurkan langit. Putri, saatnya ayah memberitahu penguasa kota lain untuk pergi ke Laut Abadi Sembilan Surga dan menangkap Tan Yun, ucap Xia Haosu. Setelah itu, Xia Haosu meninggalkan Xiahou Xiancheng dan bergegas ke Mozan Xiancheng. Yang pertama diberitahu berita Tan Yun adalah Mo Changkong, penguasa kota Mozan Xiancheng. Mo Changkong meraung, "Tan Yun, kamu membunuh putraku satu-satunya, saudara keduaku Mo Changfeng, dan saudara ketigaku Mo Changsheng. Aku bersumpah demi Mo Changkong, aku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping," ucap Mo Changkong. Mo Changkong sering memikirkannya, saudara kedua yang mati, saudara ketiga, anaknya, dia tidak sabar untuk minum darah Tan Yun dan memakan tulang Tan Yun. Setelah itu, Xia Haosu dan Mo Changkong membutuhkan 2 bulan untuk menemukan 7 penguasa kota kecuali Ouyang Duantian, dan bersama-sama mereka memimpin puluhan ribu jenderal, dan melalui susunan teleportasi, mereka muncul di langit yang perkasa di atas Laut Abadi Sembilan Surga. Ketika semua orang membutuhkan 10 hari lagi untuk tiba di Pulau Wanzhongyun, mereka menemukan bahwa Tan Yun dan Sang Guan Chong telah meninggalkan pulau itu, dan itu kosong. Kemarahan tak berujung memenuhi hati Mo Changkong dan yang lainnya. Dalam kemarahan, mereka benar-benar menghancurkan Pulau Wanzhongyun, mengubah seluruh pulau menjadi reruntuhan dan tenggelam ke laut. Setelah itu, butuh lebih dari sebulan bagi 9 tuan kota besar untuk kembali ke rumah abadi Sembilan Surga dan memberitahu Kaisar Abadi Sembilan Surga tentang hilangnya Tan Yun. Setelah Fang Rulong mendengar ini, meskipun dia tidak senang, dia tidak marah. Karena dia mengira Tan Yun tidak sebodoh itu dan tinggal di Laut Abadi Sembilan Surga. Fang Rulong memandang Xia Haosu dan yang lainnya dan berkata, "Tan Yun, kita akan menangkapmu cepat atau lambat, dan kalian harus terus mencari keberadaannya seperti biasa," ucap Fang Rulong. Kemudian, Fang Rulong berkata kepada Xia Haosu, "Biarkan Suan, bersiaplah, tunggu aku dan Ouyang Qianqian menikah. Aku akan menikahi dia bersama," ucap Fang Rulong. Mendengar ini, Xia Haosu sangat bersemangat. Adapun penguasa kota lainnya, melihat mata Xia Haosu berubah, mereka mengepalkan tangan mereka untuk memberi selamat. Waktu tampak seperti panah, dan dalam sekejap mata, hanya ada 25 hari tersisa sampai hari pernikahan Kaisar Abadi Sembilan Surga. Pada saat ini, di seluruh alam abadi Sembilan Surga Hongmeng, ada puluhan ribu penguasa kota di kota-kota besar dan kecil, dan mereka telah membawa banyak hadiah dalam perjalanan mereka ke rumah abadi Sembilan Surga. Pada saat yang sama, di rumah rahasia Sembilan Surga, di lantai 48 istana Ling Qiao Dao, Tan Yun yang sedang duduk bersila, perlahan membuka matanya, dan matanya mengungkapkan warna bangga dari Tyrant Jedi. "Hahaha, akhirnya melangkah ke peringkat kedua alam Kaisar Agung," ucap Tan Yun. Sekarang kekuatan jiwa Kaisar Tan Yun sebanding dengan peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung. Tan Yun sangat percaya diri, belum lagi 9 alam abadi Hongmeng, bahkan di seluruh 9 alam abadi Hongmeng, tidak ada lawannya. Setelah itu, Tan Yun bersuara kepada semua orang, "Sekarang, saatnya bagi kita untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Semua orang dan binatang meninggalkan kuil Tao Ling Qiao, mari kita gunakan rencana pertempuran," ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menghilang begitu saja, dan muncul di puncak Gunung Xianshan. Bas! Getaran kekosongan yang sering terjadi, Shen Subing dan yang lainnya serta 12 binatang muncul di belakang Tan Yun. Sekarang Wuxin memiliki alam tertinggi, itu adalah peringkat ke-9 dari alam Kaisar Agung, dan memiliki kekuatan untuk menantang peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung dengan pesat. Diikuti oleh Zenji, dia dipromosikan ke peringkat ke-5 dari alam Kaisar Agung dan memiliki kekuatan untuk menantang peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung. Shen Subing dan Tuoba Yingying adalah alam Kaisar Agung tingkat ke-4, dan kedua gadis itu memiliki kekuatan untuk melompat untuk menantang langkah ke-12 alam Kaisar Agung. Yukin, Meng Yi, Xi Nying, Ruoxi, Xianer, Xiao, Ruxue, Zian, Qing Cheng, Xi Shi, Fang Ziqing, dan Song Huixin semuanya telah dipromosikan ke peringkat ketiga dari alam Kaisar Agung. Kekuatan tantangan lompatan katak wanita dapat dibandingkan dengan kekuatan tingkat ke-11 dari alam Kaisar Agung. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Guan Xuankui, dan Guan Xuankong, seperti Tan Yun,
adalah alam Kaisar Agung tingkat kedua. Kera iblis pembunuh surga dan singa naga emas sekarang adalah binatang dewasa peringkat ketujuh dari binatang Kaisar Agung, dan mereka sangat kuat sehingga mereka dapat membunuh makhluk abadi peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung. Moer sekarang adalah tahap pertumbuhan Orde ke-6 dari binatang Kaisar Agung, dan dia tidak takut dengan keabadian Orde ke-12 dari alam Kaisar Agung. Raja Beruang adalah tahap pertumbuhan tingkat kelima dari binatang Kaisar Agung, dan dia tidak takut dengan makhluk abadi tingkat ke-11 di alam Kaisar Agung. 7 Raja Klan lainnya dan Xiaobai sekarang adalah tahap pertumbuhan tingkat keempat dari binatang Kaisar Agung, dan mereka tidak takut pada keabadian urutan ke-10 dari alam Kaisar Agung. Dengan kata lain, keindahan dan binatang buas di sekitar Tan Yun sekarang, yang terlemah dapat menyaingi kekuatan besar tingkat 10 dari alam Kaisar Agung. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun memiliki ranah terendah di antara kerumunan, tetapi kemampuannya untuk melompati tantangan jelas merupakan yang terkuat. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, Xiaoxing paling tahu tata letak rumah abadi 9 surga, biarkan Xiaoxing menjelaskannya terlebih dahulu, ucap Tan Yun. Fang Ziqing yang bertopeng tersenyum, dan suara surgawi berdering, mansion abadi 9 surga satu-satunya puncak dari alam abadi 9 surga. Meskipun ini adalah mansion, ia menempati area seluas 30 juta abadi. Mansion abadi 9 surga memiliki 4 gerbang kota, yaitu gerbang timur, gerbang-gerbang selatan, gerbang barat dan gerbang utara. Tempat di mana Kaisar abadi menikah, itu harus di alun-alun di luar aula abadi 9 surga di tengah rumah abadi 9 surga. Karena alun-alun ini mencakup area seluas 300.000 sen, hanya tempat ini yang dapat menampung puluhan juta penguasa kota yang datang untuk memberi selamat. Selain itu, karena mansion 9 surga terletak di atas alam abadi 9 surga, di atas mansion ini mengarah ke pesona alam abadi 8 surga, gerbang kota hanya bisa dimasuki. Tentu saja, jika kamu ingin pergi, kamu harus melewati 4 gerbang kota, jika Anda ingin membunuh semua orang di dalam, kita akan membagi aksi dan memblokir 4 gerbang kota, ucap Fang Xingqing. Mendengar kata-kata itu, semua orang mereka mengangguk setuju. Suamiku, kamu bisa mengaturnya, ucap Sen Subing berkata sambil tersenyum. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia memikirkannya dan berkata, Kera tua menjaga gerbang timur. Moer, Raja Beruang Naga Tianluo, blokir gerbang barat. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Xiaobai yang mengenakan gaun putih, cemberut dan berkata, saya ingin bersama saudara Long Qiong, ucap Xiaobai. Mendengar Xiaobai berkata begitu, Raja Beruang Naga Tianluo menyeringai dan menyeringai. Baiklah, kalau begitu kalian bertiga akan menjaga gerbang barat, adapun gerbang utara, akan dijaga oleh 7 Raja Klan, seperti Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa dan Raja Serigala Setan Api, ucap Tan Yun. Setelah dia selesai berbicara, Tan Yun berkata lagi, Tian Lao, Gu Chong, Xuan Kong, Xuan Kui, Wei Kuan, Huixin, kalian berenam juga akan pergi. Semua orang dan binatang yang menjaga gerbang utara, dengarkan perintah Huixin, ucap Tan Yun. Bawahan patuh, ucap kerumunan dan binatang buas memimpin. Tan Yun memandang Song Huixin yang mengenakan gaun hitam panjang dan berkata, gerbang utara diserahkan kepada Anda, dan Anda tidak bisa membiarkan siapapun pergi, ucap Tan Yun. Tuan, jangan khawatir, bawahan mengerti, ucap Song Huixin menganggukkan kepalanya dengan berat. Setelah itu, Tan Yun berkata, Sangguan Fei, kamu hanya peringkat ke-11 Kaisar Abadi, sekarang, jadi kamu tidak cocok untuk berperang, kamu harus tinggal di istana Ling Qiao Dao dan terus mundur, ucap Tan Yun. Oke, Sangguan Fei menjawab dan terbang ke Ling Xiao di dalam aula surga. Tan Yun berkata, sisanya akan mengikutiku ke rumah abadi 9 surga untuk membunuh musuh. Semuanya mematuhi perintahku, dan kemudian melakukannya. Semuanya, ingatlah bahwa pertempuran selanjutnya dari rumah abadi 9 surga akan menjadi milik kita di alam abadi 9 surga Hongmeng, ini pertempuran pertama. Setelah pertempuran pertama, kita akan pergi ke dunia abadi lainnya, mencuci rumah abadi lainnya dengan darah, dan menjarah cukup banyak mata air abadi. Dan juga, kita tidak akan pernah membiarkan orang pergi dalam pertempuran ini, dan mengambil semua orang di mansion abadi 9 surga, binatang abadi, semua binatang yang telah membuka pikiran mereka akan dibunuh, dan mereka tidak boleh dibiarkan hidup. Karena pertumpahan darah dari mansion abadi 9 surga sangat penting, dan seseorang pasti akan pergi ke alam dewa untuk melapor kedua makhluk tertinggi,
jika binatang buas dengan IQ tidak dibunuh bersama semua orang, mereka akan memberitahu dua makhluk tertinggi dan kita akan berada dalam bahaya, ucap Tan Yun. Ketika semua orang mengangguk, Sue Zian berkata, kakak ipar, apa kita akan mengubah wajah kita, ucap Sue Zian. Tidak, Tan Yun menjelaskan, apakah itu alam dewa Hongmeng, alam dewa kekacauan, atau alam dewa asal, selalu ada beberapa dewa yang dilahirkan dengan kekuatan supernatural dari teknik pengurangan agung. Berdasarkan kekuatan mereka, mereka dapat menyimpulkan apakah kita menyamar dan di mana kita melarikan diri, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Sue Zian melebarkan matanya yang indah, dewa-dewa ini sebenarnya memiliki kekuatan magis semacam ini, jika aku mempelajari kekuatan magis ini, tidakkah aku dapat menyimpulkan orang yang ingin aku temukan, ucap Sue Zian. Tan Yun berkata sambil tersenyum, tidak sepenuhnya, ada dua cara untuk menghindari teknik pengurangan agung. Yang pertama adalah selama kultivasinya sendiri lebih tinggi dari dewa yang melakukan teknik pengurangan agung, hanya sedikit orang yang bisa melakukan teknik ini, ucap Tan Yun. Setelah Sue Zian dan yang lainnya mengangguk untuk menunjukkan pemahaman mereka, Tan Yun berkata, ada beberapa mata air abadi di Jiutian Secret Mansion, sekarang kita akan menyingkirkan semua mata air abadi dan menyerahkannya kepada Su Bing, dia memiliki cincin dewa-dewa. Jadi, semua orang berangkat dari puncak gunung dan mulai menangkap mata air abadi di puncak gunung abadi, ucap Tan Yun. Setelah setengah jam, semua orang menyerahkan 600 mata air abadi berkualitas tinggi yang telah mereka tangkap kepada Sen Su Bing. Setelah itu, Tan Yun membiarkan semua orang memasuki istana Ling Qiaodao, dan istana Wanzang Ling Qiaodao di puncak-puncak berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus ke telinga Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun meninggalkan rumah rahasia Jiutian dan muncul di atas hutan Penglai, memandang ke kejauhan, dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya yang berbintang. Ouyang Qianqian, Fang Rulong, hari kamu menikah akan menjadi kematianmu, ucap Tan Yun. 23 hari kemudian, hanya ada 2 hari tersisa sampai Ouyang Qianqian, Xia Houxuan dan Kaisar Abadi Jiutian menikah. Karena mansion abadi 9 surga memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke 10 kota besar abadi, Xia Houxuan dan Ouyang Qianqian dapat mencapai mansion 9 surga dalam 2 hari hanya dengan melewati susunan teleportasi. Di Xiaoxiancheng, di istana Tuan Kota. Di kamar kerja, Xia Houxuan mengenakan gaun pengantin, berdiri langsing di depan cermin, wajahnya yang menakjubkan penuh dengan kegembiraan dari lubuk hatinya. Xia Houxuan yang bahkan bermimpi menjadi istri Kaisar Abadi 9 surga, tidak peduli bahwa Fang Rulong adalah seekor anjing. Di dalam hatinya, kekuatan dan status adalah yang pertama. Hahaha, Xia Houxu tersenyum dan keluar dari kamar kerja, putri ayah yang berharga, rumah 9 surga abadi, tim penyambutan telah tiba, Anda harus pergi ke rumah abadi 9 surga sekarang, ucal Xia Houxu. Xia Houxuan tersenyum, saya mengerti, ayah, putri akan berangkat, ucap Xia Houxuan. Pada saat yang sama, di kota abadi Tongtian, di rumah Tuan Kota. Di kamar kerja, Ouyang Qianqian mengenakan gaun pengantin merah cerah, duduk di depan cermin, matanya yang indah dipenuhi air mata. Pelayan di sampingnya merias wajah Ouyang Qianqian sambil terus menangis. Ini adalah ke-6 kalinya pelayan menyentuh riasan Ouyang Qianqian, karena Ouyang Qianqian terus menangis dan membasahi riasan di wajahnya. Nona, kamu tidak bisa menangis lagi, sekarang tim untuk mengambil pernikahan telah menunggu di luar mansion untuk waktu yang lama. Pelayan itu tersedak, baru saja, orang yang bertanggung jawab atas pernikahan di mansion 9 surga mendesak lagi, mengatakan bahwa jika Anda menunda lebih lama lagi, pernikahan akan terlewatkan, ucap pelayan itu. Yah, aku tidak menangis, ucap Ouyang Qianqian menarik napas dalam-dalam, matanya sedih, dan dia menangis dalam hatinya. Tan Yun, kamu tahu, aku benar-benar ingin mengenakan gaun pengantin untukmu. Alih-alih memberikannya kepada Fang Rulong, ucap Ouyang Qianqian di dalam hatinya. Sesaat kemudian, Ouyang Qianqian yang mengenakannya jilbab, melangkah keluar dari paviliun dengan bantuan pelayan, bolak-balik melalui paviliun, dan datang keluar mansion. Pada saat ini, di luar mansion, artefak luar biasa tingkat 3 sepanjang 100 kaki, Senzu melayang di udara. Di Senzu, ada 1000 penjaga rumah abadi 9 surga, mereka memandang Ouyang Qianqian yang melangkah keluar dari mansion, dan berlutut dengan satu lutut. Salah satu jenderal di kepala berteriak, "Selamat datang istri Kaisar Abadi di Senzu," ucap jenderal itu. "Selamat datang istri Kaisar Abadi di Senzu,"
ucap ribuan penjaga, serempak, suaranya mengejutkan. Setelah itu, Ouyang Qianqian dan Ouyang Duantian terbang ke Shenzhou di udara. Yang abadi akan mengemudikan Shenzhou, antar jemput melalui kota abadi Tongtian, dan menuju ke susunan teleportasi raksasa di kota abadi Tongtian. Dalam perjalanan, para dewa Tongtian Xiancheng menatap Shenzhou yang lewat di seberang jalan, dan kegembiraan mereka melampaui kata-kata. Karena mereka tahu bahwa ketika Ouyang Qianqian menjadi istri Kaisar Abadi, status mereka di kota abadi yang mencapai surga pasti akan meningkat. Shenzhou, membawa Ouyang Qianqian dan yang lainnya, melaju ke barisan teleportasi raksasa, dan terbang ke aula ruang waktu yang mengarah ke rumah abadi 9 surga. 2 hari kemudian, hari mulai gelap. Di aula ruang waktu yang dibangun di luar gerbang timur Mansion 9 surga, 2 kapal ilahi terbang keluar. Salah satu kapal Shenzhou membawa Xiaohu, Xiaohuan, dan tim penyambutan dari rumah abadi 9 surga. Di kapal Shenzhou lainnya, ada Ouyang Duantian, Ouyang Qianqian, dan staf penyambutan dari rumah abadi 9 surga. Xiaohu memandang Ouyang Duantian, tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Selamat kepada saudara Ouyang, mulai sekarang, kita dapat dianggap sebagai saudara," ucap Xiaohu. Wajah Ouyang Duantian tidak tergerak dan mengabaikan Xiaohu, membiarkan Jenderal Abadi mengemudikan Shenzhou dan memimpin ke gerbang timur rumah abadi 9 surga. Melihat punggung Ouyang Duantian yang menghilang, niat membunuh melintas di mata Xiaohu, dan dia juga membiarkan Xian Jiang mengemudikan Shenzhou ke rumah abadi 9 surga. Sesaat kemudian, di alun-alun di luar aula abadi 9 surga dipenuhi dengan deretan orang mengatur perjamuan. Perjamuan dipenuhi dengan makanan dan anggur yang lezat, dan semua jenis buah peri. Di kursi, ada puluhan juta orang, termasuk orang tua, orang parubaya, wanita muda dan wanita tua. Orang-orang ini adalah penguasa kota dari puluhan juta kota abadi di alam abadi 9 surga. Di antara mereka, kekuatan terendah juga merupakan alam kaisar abadi tingkat pertama. Di antara puluhan juta penguasa kota, lebih dari 9,3 juta adalah alam kaisar abadi. Ada lebih dari 800.000 orang di alam kaisar agung. Di antara lebih dari 800.000 orang, hanya 4 yang berada di tingkat ke-12 dari alam kaisar agung. Di antara mereka adalah Mo Changkong, pemilik kota Mo Zhan Xiancheng, Zhuang Lingyun, pemilik kota Lingyun Xiancheng, Sangguan Sue, pemilik kota Frozen Xiancheng, dan Li Ting, pemilik kota Wuji Xiancheng. Selain 4 orang, di kursi di depan alun-alun, ada Ouyang Duantian dari peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung, dan Xiaohu dari peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari urutan ke-10 dari alam Kaisar Agung muncul entah dari mana dari kehampaan di depan alun-alun dan berteriak. "Direktur baru saya dari Rumah Abadi 9 Surga, Fang Wei, pernikahan Kaisar Abadi akan dipimpin oleh direktur ini. Sekarang, tolong semua tamu, berikan ucapan selamat Anda kepada pelayan di rumah saya," ucap Fang Wei. Saat kata-kata Fang Wei jatuh, seorang gadis cantik dan lezat dalam gaun putih terbang dari kehampaan dan mendarat di kotak itu. Setelah itu, puluhan juta penguasa kota mulai memberikan ucapan selamat kepada para pelayan. Pada saat yang sama, Tan Yun yang berubah menjadi lelaki tua terbang keluar dari langit dan mendarat di luar gerbang timur rumah abadi 9 surga. Pada saat ini, di aula Ling Qiao Dao di telinganya, hanya ada istri dan putrinya, dan dewa tertinggi Wuxin. Orang lain dan 12 binatang telah mengambil tempat mereka, bersembunyi di luar gerbang timur, gerbang selatan, gerbang barat, dan gerbang utara dari Mansion Abadi 9 Surga. "Siapa yang datang?" ucap seorang jenderal abadi yang menjaga gerbang timur bertanya, menatap Tan Yun yang sedang berjalan mendekat. Tan Yun tiba-tiba menggunakan mata ilahi Hongmengnya, dan setelah mengendalikan jenderal abadi, dia berkata dengan lembut, "Buka gerbang kota untukku," ucap Tan Yun. "Iya." Setelah jenderal abadi menjawab dengan ekspresi kusam, dia membuka gerbang kota. Setelah Tan Yun menipu dirinya sendiri dan memasuki gerbang kota, suara Tan Yun yang tidak diragukan lagi terdengar di benak jenderal abadi, "Temukan tempat di mana tidak ada orang di sana untuk bunuh diri," ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun terbang melintasi langit. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan alun-alun, perimeter muncul dari udara tipis, tersenyum dan berjalan ke kursi di baris terakhir, dan duduk seperti itu dengan angkuh. "Bolehkah saya bertanya siapa Anda?" ucap penguasa kota tingkat 6 dari alam Kaisar Abadi di samping Tan Yun, bertanya kepada Tan Yun.
Orang tua itu adalah Huang Fuyun, penguasa kota Huangfu Xiancheng, ucap Tan Yun. Ternyata Tuan Kota Huangfu, tidak sopan dan tidak sopan, ucap Tuan Kota mengepalkan tinjunya dan berkata. Alasan mengapa penguasa kota mengatakan, tidak sopan dan tidak sopan, sebenarnya adalah ucapan yang sopan, dia belum pernah mendengar tentang Huangfu Xiancheng sama sekali. Demikian juga, dia tidak ragu. Karena ada puluhan juta kota abadi di alam abadi 9 surga, tidak mungkin baginya untuk mengingat nama-nama semua kota abadi. Sama-sama, ucap Tan Yun sambil tersenyum. Permisi, kamu selalu berada di alam apa? Tanya penguasa kota. Tan Yun berkata dengan jujur. Alam Kaisar Agung tingkat kedua, ucap Tan Yun. Ah, Tuan Kota Huangfu, dengan ranahmu, kamu harus duduk di 100 kursi pertama. Kamu akan kehilangan statusmu dengan duduk di sini, ucap pemilik kota itu. Setelah mendengar bahwa Tan Yun adalah alam Kaisar Agung, dia menjadi terhormat dengan 3 poin. Tidak masalah, Tan Yun berkata sambil tersenyum. Itu sama saja ketika kamu duduk di sana dan di sini, ucap Tan Yun. Pada saat ini, seorang pelayan terbang di depan Tan Yun, matanya penuh kesombongan. Tuan kota yang terlambat ini, bagaimana dengan ucapan selamatmu, ucap pelayan itu. Tan Yun membelai janggutnya dan tersenyum, dan berkata, jangan khawatir, gadis kecil, Tuan kota secara khusus menyiapkan hadiah besar untuk Kaisar Abadi, dan penguasa kota akan menyajikannya nanti, ucap Tan Yun. Benarkah? Tanya peri dengan nada suara. Tan Yun tampak tidak senang dan berkata, bagaimana sikapmu, percaya atau tidak, aku akan membiarkan Kaisar Abadi mengurus dosa-dosamu, ucap Tan Yun. Kesombongan pelayan menghilang dan wajahnya pucat. Pada saat ini, suara Fang Wei terdengar di atas alun-alun, semuanya, diam. Sekarang waktunya telah tiba, mempelai pria, Kaisar Abadi Jiutian, pengantin wanita Ouyang Qianqian, dan Xia Houxuan, ucap Fang Wei. Tan Yun berkata, yah, penguasa kota tidak terlalu peduli padamu, kamu mundur, ucap Tan Yun. Pelayan itu menghela nafas lega, dan terbang ke udara. Pada saat ini, Tan Yun mencibir dalam hatinya, hehe, anjing Kaisar Abadi, dia tidak hanya ingin menikahi Ouyang Qianqian, tetapi juga menikahi putri penguasa kota Xiahu. Hari ini kalian semua harus mati, ucap Tan Yun. Setelah membuat keputusan dalam pikirannya, Tan Yun tersenyum, sambil mengangkat gelas anggur, dia mulai mencicipi anggur itu sendiri. Segera, semua orang melihat ke langit, tetapi melihat 3 orang terbang dalam kehampaan di luar alun-alun. Ouyang Qianqian dan Xia Houxuan yang mengenakan pakaian pengantin, menutupi kepala mereka, dan di sisi kiri dan kanan Fang Rulong, mereka bertiga berdiri berdampingan, berjalan pergi. Centang! Setetes air mata jatuh dari langit dan mendarat di wajah Tan Yun. Saat Tan Yun berbalik, Ouyang Qianqian sedang berjalan di atas. Apakah itu air matanya? Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, bagaimana mungkin, bukankah dia ingin menjadi istri Kaisar Abadi? Bahkan jika itu adalah air matanya, itu pasti air mata kegembiraan, ucap Tan Yun. Tan Yun diam-diam tertawa. Sementara itu, melihat kepergian Ouyang Qianqian, untuk beberapa alasan, dia merasa seperti ada jarum yang tertusuk di hatinya. Pada saat ini, di benak Tan Yun, kerutan dan senyum Ouyang Qianqian, serta adegan yang dialami bersamanya, muncul tanpa sadar. Tan Yun menggelengkan kepalanya dengan keras, dan berteriak dalam hatinya, untuk wanita seperti itu, aku tidak pantas untuk memarahi. Iya, dia tidak pantas dimarahi oleh Tan Yunku, ucap Tan Yun. Tan Yun berpikir bahwa Ouyang Qianqian menjadi pengantin orang lain, dia masih merasakan sakit di hatinya, dan banyak kemarahan membara di dadanya. Gulu, gululu. Tan Yun mengambil kendi itu dan terus menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Tuan Kota Huangfu, minumlah perlahan, kamu akan melukai dirimu sendiri jika kamu minum terlalu cepat, ucap pemilik kota tua di sebelah Tan Yun berkata dengan prihatin. Setelah meminum sebotol anggur, Tan Yun berkata kepada lelaki tua itu, siapa namamu, ucap Tan Yun. Namaku Wei Rui, ucap lelaki tua itu. Tuan Kota Wei, apakah menurutmu makhluk abadi yang lebih rendah di dunia abadi harus dibunuh, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun mengucapkan kata-kata ini, dia bertekad untuk menyelamatkan hidupnya untuk sementara waktu, tapi premisnya adalah jawaban Wei Rui harus memuaskan Tan Yun. Namun, Tan Yun kecewa. Kemudian Wei Rui tertawa dan berkata, Tuan Kota Huangfu, kamu terlalu banyak minum,
mengapa kamu menanyakan pertanyaan seperti itu, ucap Wei Rui. Tidak bisakah aku menanyakan pertanyaan ini, ucap Tan Yun. Wei Rui tersenyum dan berkata, semua penguasa kota dari alam abadi 9 surga, ketika kita naik posisi sebagai penguasa kota, harus mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Kaisar Abadi dan membantai 10.000 makhluk abadi yang lebih rendah. Tuan, saya pikir Anda terlalu banyak minum untuk mengajukan pertanyaan semacam ini, ucap Wei Rui. Tan Yun mengangguk, dan ada rasa dingin di matanya, lalu ketika Ouyang Duantian menjadi penguasa kota, dia pasti telah membunuh 10.000 makhluk abadi rendahan, benar kan, ucap Tan Yun. Namun, jawaban Wei Rui mengejutkan Tan Yun. Wei Rui berkata, tidak, Ouyang Duantian tidak membunuhnya, nenek moyang orang ini naik dari alam fana, jadi dia tidak pernah membunuh makhluk abadi tingkat rendah, ucap Wei Rui. Baiklah, jangan pedulikan dia saat ini, pernikahan Kaisar Abadi adalah acara besar, ayo amati, ucap Tan Yun. Tan Yun membuang muka dan melihat Kaisar Abadi Jiutian dan kedua tunangannya telah melewati alun-alun, terbang di langit dan mendarat di depan kursi, menghadap Ouyang Duantian dan Xiahou Su yang duduk di kursi. Pada saat ini, bagian atas alun-alun berdiri di langit, dan Fang Wei, Direktur Rumah Abadi 9 Surga, berkata dengan suara keras. Waktunya telah tiba. Selanjutnya, mari kita semua menyaksikan upacara pernikahan Kaisar Abadi. Mempelai laki-laki, dengarkan kata sandi bawahan Anda, ucap Fang Wei. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.